datang di Diklat Channel. Kali ini kita akan membahas satu materi Diklat tentang penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. Tujuan pembelajaran kita adalah pada aspek pengetahuan, peserta diharapkan mampu memahami penyusunan laporan penelitian tindakan kelas, kemudian melakukan analisis tentang contoh laporan penelitian tindakan kelas. Mari kita lihat terlebih dahulu apa pengertian dari laporan PTK. Laporan penelitian tindakan kelas sebenarnya adalah sebuah laporan yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh guru, yang tentu penelitian itu dilakukan di dalam kelasnya sendiri. Jadi laporan ini disusun secara sistematis dengan memenuhi kaidah-kaidah penulisan karya tulis ilmiah, khususnya dalam penulisan laporan PTK. Bentuk laporan PTK sesungguhnya tidak menjadi urgen dalam proses penulisannya, kan tetapi dalam beberapa model bentuk laporan PTK memang sangat beragam. Biasanya itu dibedakan oleh 3 komponen utama. Yang pertama adalah urutan penyajian dari laporan tersebut, kemudian yang kedua adalah tentu terkait dengan konten atau materi yang dilaporkan. Jadi setiap penelitian tindakan kelas tentu memiliki topik kajian atau permasalahan kelas yang berbeda. Dan yang ketiga adalah mungkin topik dan permasalahan yang sama tetapi sudut pandang dari peneliti yang berbeda. Untuk perbedaan laporan secara teknis itu sangat tergantung pada kemana karya tulis laporan ini akan diajukan. Misalnya diajukan ke jurnal, maka tentu template penulisannya harus mengacu pada template penulisan jurnal yang dituju. Jika untuk pengajuan angka kredit DUPAK bagi guru tentu harus ditulis berdasarkan template yang dikeluarkan oleh Kemendiknas. Yang sebenarnya paling pokok untuk diperhatikan di laporan PTK adalah sistematikanya. Bahwa secara umum sistematika pelaporan itu terdiri dari preliminary awal, bagian isi atau konten, dan preliminary akhir. Di preliminary awal, di bagian awal itu mulai di halaman sampul, kemudian lembar pengesahan, sampai ke daftar gambar, daftar isi, dan daftar lampiran. Untuk di bagian isi biasanya disajikan dalam bentuk bab, sementara untuk bagian penunjang itu lebih kepada bagaimana masukkan eviden dari penelitian yang dilakukan. Mari kita lihat secara bersama-sama. Pada bagian awal ada halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Yang penting diperhatikan adalah pada halaman judul itu paling tidak memuat judul, nama penulis atau peneliti, kemudian institusi serta tahun. Itu dibuat secara berurut dengan tidak lupa menyematkan logo. Sementara untuk abstraknya itu adalah ringkasan dari keseluruhan tulisan atau hasil penelitian yang diawali dengan menyampaikan tujuan penelitian, metode penelitiannya, sampai pada hasil dan pembahasannya. Mari kita lihat pada bagian isi. Di bagian isi itu terdiri dari 5 bab. Bab pertama memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada kajian teori dan pustaka itu terdiri dari kajian teori tentang variabel masalah, variabel tindakan, serta hasil penelitian relevan. Termasuk di dalamnya adalah kerangka konseptual atau kerangka pikir yang digunakan sebagai hasil dari rekonstruksi teoritis pada bab 2. Nah, ini sebenarnya sudah Bapak Ibu siapkan secara keseluruhan pada saat membuat proposal penelitian. Pada bab 3 adalah metode penelitian yang terdiri dari subjek penelitian, prosedur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan termasuk indikator keberhasilan. Nah, pada bab 4 di sini mendeskripsikan hasil dan pembahasan. Jadi deskripsi terhadap subjek penelitian, sajian hasil penelitian dan pembahasan, yang tentu acuannya dari urutan rumusan masalah. Ini yang perlu diperhatikan di bab 4, bahwa deskripsi hasil dan pembahasan itu urutannya berdasarkan rumusan masalah. Kemudian bab 5 adalah simpulan dan saran.
Tentu simpulan dan saran ini harus simpulan tetap mengacu kepada hasil dan pembahasan yang rujukannya adalah urutan pertanyaan penelitiannya. Demikian juga dengan saran. Jadi misalnya rumus masalahnya 2, maka simpulan juga harus 2, saran juga paling minimal 2. Nah, itu untuk bagian isi. Yang perlu dilaporkan pada bagian penunjang adalah daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka tentu mengacu kepada teknis penulisan daftar pustaka. Paling umum menggunakan APA style. Kemudian untuk lampiran ada beberapa hal pokok yang perlu dilampirkan, diantaranya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran guru, rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran juga tetap harus dimasukkan, sampai pada hasil pengumpulan data dari instrumen yang digunakan dalam penelitian itu. Nah, lengkapnya kita akan lihat pada sesi 4. Kita lihat di judul. Merumuskan judul itu singkat dan padat, tetapi itu sudah menggambarkan upaya perbaikan pembelajaran. Jadi di sini yang pokok sebenarnya kalau penelitian tindakan kelas itu adalah kejelasan di judul tentang treatment yang mau dilakukan atas persoalan yang muncul dalam kelas setelah diidentifikasi oleh guru atau calon peneliti. Yang ketiga adalah merupakan tindakan yang paling penting dalam upaya perbaikan. Jadi memang sudah tergambar secara utuh di judul, tetapi dengan prinsip singkat dan padat. Komponen kedua adalah abstrak. Di abstrak itu ada 4 komponen yang harus dituliskan. Yang pertama adalah tujuan. Jadi tidak perlu disebutkan masalah penelitian ini adalah itu terlalu menggunakan banyak kata, cukup langsung menyebutkan tujuan. Tujuan itu kan sumbernya dari masalah. Jadi disebutkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bla 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 dan seterusnya. Kemudian prosedur pelaksanaan penelitian ini terkait dengan metodologi penelitian yang digunakan. Kemudian urutan berikutnya adalah hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Ini harus sekuen pada penulisan abstrak. Berikutnya pada pendahuluan itu memuat paling tidak ada 4. Yang pertama adalah latar belakang. Di latar belakang itu sudah mengemukakan identifikasi masalah dan analisis masalah. Kemudian rumusan masalah dan membentuk pernyataan dan pertanyaan penelitian. Dan di dalamnya sudah juga menjawab rumusan masalah itu sebagai tujuan perbaikan atau tujuan penelitian. Termasuk manfaat. Manfaat ini merumuskannya bermanfaat kepada guru, kepada institusi, kepada siswa, dan kepada masyarakat atau peneliti. Nah, kita pindah ke bahagian berikutnya, yaitu di kajian pustaka. Yang perlu diperhatikan adalah mendiskusikan teori yang relevan dengan topik yang diangkat terkait dengan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian itu harus dikodifikasikan dengan pengalaman nyata selama guru melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tentu ini juga membutuhkan beberapa deskripsi dari hasil penelitian yang relevan yang bisa menjadi acuan dasar dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Untuk bagian pelaksanaan penelitian ini terkait dengan metodologi penelitian di bab 3. Tentu di sini sudah harus menjelaskan prosedur metodologi penelitiannya, mulai dari jenis penelitiannya PTK yang terdiri dari beberapa siklus. Dijelaskan juga siapa subjeknya, kemudian apa fokus penelitiannya, kemudian menguraikan tentang teknik pengumpulan data yang digunakan, kemudian cara mengumpulkan data, misalnya melalui observasi, melalui instrumen tes atau instrumen kuesioner untuk mengetahui persepsi guru dan siswa selama proses kegiatan berlangsung. Nah, di bahagian ini pula juga sudah menetapkan tahapan dari siklus penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Itu sudah harus diuraikan di bab 3 pada pelaksanaan penelitian. Nah, perlu diingat bahwa tahapan dan prosedur yang disusun pada pelaksanaan penelitian itu harus tergambar nyata realisasi dari perencanaan di bab 3 di metode penelitian pada hasil dan pembahasan. Makanya urutannya berdasarkan siklus pada bab 3. Karena pada bagian hasil penelitian dan pembahasan ini menyajikan hasil sesuai dengan urutan tujuan penelitian. Jadi
Kalau ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Kalau misalnya ada 2 atau 3, maka urutan penyajiannya berdasarkan itu. Tetapi nanti di subnya itu tetap mengacu kepada prosedur penelitian. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Nah, keseluruhan itu disajikan itu dalam bentuk naratif dipertegas melalui data. Sekumpulan data yang diolah secara frekuensi distributif dalam bentuk tabel, grafik maupun deskripsi lainnya yang memperkuat temuan kita. Dan yang terakhir adalah pembahasan. Ini dikaitkan dengan teori. Jadi apa yang menjadi temuan itu harus diperkuat oleh teori yang tentu terambil dari rekonstruksi teori yang sudah dibuat sebelumnya di bab 2. Itu hasil dan pembahasan. Karena kadangkala pembahasan hasil penelitian itu tidak diperkuat dengan penelitian relevan atau tinjauan teoritis yang sudah dilakukan atau disusun pada bab 2. Nah, komponen berikutnya dalam laporan penelitian itu adalah menyusun kesimpulan dan saran. Rumusan itu harus menjawab rumusan masalah. Jadi kesimpulan itu tidak boleh lari dari rumusan masalah yang sudah dibuat. Kalau rumusan masalahnya 2, rumusan 1A, rumusan 2B, maka jawabannya adalah jawaban A dan jawaban B. Saran juga demikian, itu harus mengacu kepada rumusan masalah sebelumnya, termasuk kesimpulan dan saran. Daftar pustaka. Daftar pustaka itu memuat sumber yang digunakan. Semua naskah yang kutipan yang di-cite pada tinjauan pustaka atau keseluruhan naskah itu harus disebutkan pada daftar pustaka atau bibliografinya. Polanya bisa disesuaikan dengan style yang digunakan di mana karya PTK ini akan dikirimkan. Tetapi pada umumnya dalam style itu banyak menggunakan American Psychology Association. Jadi apa? Biasanya unsurnya kalau buku itu mulai dari nama akhir, nama awal penulis, kemudian judul, tahun, kemudian judul buku jika dia buku, kemudian penerbit dan tempat terbit. Nah, nanti pola acuannya saya kira sudah dipelajari sebelumnya terkait dengan bagaimana membuat bibliografi. Nah, sekarang setelah daftar pustaka itu ada lampiran. Lampiran ini, di lampiran yang perlu dilampirkan adalah seluruh dokumen yang menjadi eviden dari pelaksanaan penelitian kita. Jadi kalau di PTK itu ada observasi, tentu berasal dari format observasi. Ada wawancara dari format wawancara, itu semuanya dilampirkan termasuk hasilnya. Instrumen tes untuk mengukur perkembangan hasil pembelajaran pada setiap pertemuan dilakukan oleh guru itu juga harus dilampirkan. Kemudian yang paling pokok saya kira adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau rencana perbaikan yang lengkap. Itu dicantumkan termasuk urutannya mulai dari langkah awal, kemudian kegiatan intinya dan kegiatan akhir, termasuk proses evaluasi yang dipilih oleh guru pada penelitian tersebut. Saya kira itu yang menjadi substansi utama dari keseluruhan laporan penelitian tindakan kelas. Bagaimana teknisnya? Perlu diingat bahwa sebenarnya yang perlu dilakukan adalah mendeskripsikan bab 4, bab 5 dengan lampiran yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, ditambah dengan penyusunan kesimpulan dan saran, dan menampilkan eviden dalam bentuk lampiran. Kenapa? Karena sebenarnya bab 1, 2, 3 itu sudah dibuat pada saat perancangan proposal penelitian, sehingga dalam menyusun laporan Bapak Ibu tinggal merevisi naskah proposal menjadi naskah laporan. Nanti setelah itu baru mendeskripsikan hasil analisis data penelitian itu di bab 4. Dasarnya adalah pada prosedur penelitian yang sudah dibuat sebelumnya di proposal penelitian. Nah, di hasil analisis data penelitian ini diuraikanlah temuan per siklus, membahas temuan penelitian dan seterusnya. Nah, setelah analisis data penelitian sudah dideskripsikan di bab 4, barulah dirumuskan kesimpulan dan saran. Acuannya, saya tegaskan kembali, itu acuannya pada urutan rumusan masalah. Nah, setelah itu barulah bisa melengkapi preliminari awal dan preliminari akhir. Nah, setelah itu baru bisa melengkapi preliminari awal dan preliminari akhir.
preliminary awal terdiri dari halaman judul, daftar isi, daftar gambar, kata pengantar dan seterusnya, termasuk lembar pengesahan, dan pada lampiran itu disesuaikan apa yang menjadi eviden dari hasil penelitian kita. Itulah saya kira yang menjadi beberapa poin penting yang perlu diperhatikan guru pada saat membuat atau menyusun laporan penelitian. Sebagai latihan, Bapak Ibu bisa merumuskan judul penelitian, kemudian rumusan masalahnya, kemudian mengungkapkan tindakan yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah. Kemudian menuliskan contoh daftar pustaka dari buku sumber dan jurnal. Saya kira Bapak Ibu sekalian demikian materi tentang penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. Semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk menyusun laporan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.